Bagaimana rasanya bertarung di kelas yang hampir seperempat gridnya berasal dari satu negara yang sama? Musim ini, peta persaingan di kelas Moto3 kembali menampilkan satu fakta yang langsung mengubah dinamika balapan. Tercatat, total ada 9 rider asal Spanyol yang akan turun penuh sepanjang musim. Jumlah ini bukan hanya statistik, melainkan gambaran nyata tentang betapa kuatnya pengaruh satu negara terhadap ritme dan karakter balapan. Di tengah situasi tersebut, perhatian publik Indonesia tertuju kepada Veda Ega Pratama. Sebagai pembalap muda yang masih membangun pijakan di level dunia, Veda harus menghadapi kondisi yang jauh dari ideal. Ia bukan hanya bertarung melawan kecepatan individu, tetapi juga menghadapi lingkungan kompetisi yang sudah sangat terbentuk oleh kultur balap Spanyol. Dalam balapan yang terkenal padat dan penuh kontak seperti Moto3, kehadiran banyak rider dengan latar latihan yang sama sering menciptakan ritme balap yang sangat agresif sejak lap pertama. Setiap start menjadi krusial, setiap sektor menjadi ajang perebutan ruang yang sangat sempit. Tekanan inilah yang kini mengiringi langkah Veda. Bukan karena ia tidak mampu bersaing, melainkan karena level kesulitannya melonjak tajam sejak awal musim. Tapi dominasi ini tentu tidak muncul begitu saja. Kekuatan Spanyol di Moto3 dibangun jauh sebelum para pembalapnya naik ke kejuaraan dunia. Spanyol memiliki jalur pembinaan yang sangat rapi, mulai dari kejuaraan usia dini, kompetisi nasional yang sangat kompetitif, hingga sistem akademi yang terhubung langsung dengan tim internasional. Sejak remaja, pembalap sudah dibiasakan bertarung di rombongan besar dan menghadapi tekanan hasil. Hal ini membentuk karakter balap yang sangat khas. Rider Spanyol terbiasa mempertahankan kecepatan di tikungan sempit, berani membuka gas lebih awal, dan tidak ragu mengambil celah kecil untuk menyalip. Dalam konteks Moto3, gaya seperti ini sangat efektif. Selain itu, persaingan internal di Spanyol sendiri sangat ketat. Banyak pembalap yang datang ke Moto3 sudah terbiasa menghadapi lawan setara sejak level junior. Ketika mereka masuk ke panggung dunia, fase adaptasi berlangsung jauh lebih singkat. Kondisi inilah yang membuat kehadiran 9 rider Spanyol di satu musim bukan sekedar kebetulan. Itu adalah hasil langsung dari sistem yang sudah lama berjalan. Dan di tengah dominasi inilah, posisi Veda menjadi sangat menantang. Tekanan terbesar bagi pembalap muda bukan soal kalah cepat, tetapi soal bertahan di ritme balapan yang sangat padat. Bagi Veda, tantangan utamanya adalah menjaga posisi di rombongan besar yang hampir selalu diisi oleh rider agresif. Start yang lambat sedikit saja bisa membuatnya langsung terjebak di tengah kelompok, tempat resiko insiden dan kehilangan momentum jauh lebih tinggi. Rider Spanyol dikenal sangat piawai membaca pergerakan lawan. Mereka cepat mengenali kebiasaan pembalap lain, termasuk titik pengereman, jalur keluar tikungan, hingga kecenderungan bertahan. Bagi Veda, hal ini menuntut konsentrasi ekstra di setiap lap. Namun di sisi lain, kondisi ini juga menjadi ruang belajar yang sangat berharga. Setiap duel langsung dengan pembalap berpengalaman Eropa menjadi bekal penting untuk membangun mental dan kecerdasan balap. Bagi Veda, musim ini bukan hanya soal hasil, tetapi soal bagaimana ia mampu beradaptasi dengan tekanan yang jauh lebih kompleks. Dan dari 9 rider Spanyol itu, ada satu nama yang paling sering disebut. Tidak semua rider Spanyol punya reputasi yang sama di pedok. Nama Brian Uriarte menjadi salah satu yang paling diwaspadai. Ia dikenal sebagai pembalap dengan gaya menyerang yang berani, tetapi tetap terkontrol. Uriarte relatif tenang saat berada di rombongan besar dan jarang kehilangan ritme meski berada dalam tekanan duel jarak dekat. Kekuatan utamanya terletak pada kemampuan membaca momen. Ia sering memilih waktu yang tepat untuk menyalip, bukan sekedar memaksakan manuver. Dalam balapan Moto3 yang sangat rapat, pendekatan ini sangat berbahaya bagi lawan. Bagi Veda, menghadapi Uriarte berarti harus selalu waspada terhadap pergerakan kecil yang bisa berubah menjadi overtake bersih hanya dalam satu tikungan. Tapi ancaman tidak berhenti di satu nama saja. Di Moto3, kemampuan beradaptasi sering lebih berbahaya daripada kecepatan murni. Nama Máximo Quilez muncul sebagai salah satu rider muda Spanyol yang sangat cepat menyesuaikan diri dengan karakter lintasan. Quilez dikenal peka terhadap perubahan grip, kondisi ban, dan karakter aspal. Kemampuan ini membuatnya sangat kompetitif, terutama pada akhir pekan balapan yang tidak stabil. Pembalap dengan karakter seperti ini sering mampu mencuri posisi saat pembalap lain masih mencari setelan terbaik. Bagi Veda,
Quiles menjadi tipe rival yang sulit diprediksi. Ia tidak selalu terlihat dominan di awal sesi, tetapi sering muncul kuat ketika balapan sudah memasuki fase krusial. Dan masih ada satu figur lain yang kerap mengganggu jalannya balapan. Beberapa pembalap tidak selalu memimpin balapan, tetapi sangat memengaruhi hasil akhir. Nama Alvaro Carpe dikenal sebagai rider yang cerdas membaca situasi. Carpe sering berada di posisi yang tepat ketika rombongan mulai terpecah atau ketika duel semakin padat di lap-lap akhir. Ia bukan tipe pembalap yang selalu mencetak lap tercepat, tetapi kuat dalam menjaga posisi dan memanfaatkan kesalahan lawan. Dalam Moto3, karakter seperti ini sering menjadi faktor yang membuat balapan berubah arah. Bagi Veda, menghadapi Carpe berarti harus menjaga fokus hingga lap terakhir, karena ancaman tidak selalu datang dari depan. Namun ancaman terbesar justru berasal dari satu hal lain. Risiko terbesar bukan sekedar kalah duel, tetapi terjebak dalam pola balap yang tidak menguntungkan. Ketika banyak rider berasal dari latar budaya balap yang sama, sering terbentuk ritme rombongan yang sangat cepat dan agresif. Bukan dalam arti kerjasama, tetapi dalam kesamaan cara menyerang dan bertahan. Veda harus mampu memilih momen yang sangat tepat untuk menyalip. Terlalu memaksakan diri bisa membuka celah balasan, sementara terlalu menunggu justru membuatnya kehilangan momentum. Tekanan mental di fase ini menjadi kunci. Setiap keputusan harus diambil dalam hitungan detik, di tengah kecepatan tinggi dan jarak antar motor yang sangat rapat. Dan inilah ujian terbesar bagi pembalap muda. Semua ini membawa kita pada gambaran besarnya. Dominasi 9 rider Spanyol di Moto3 bukan hanya cerita jumlah, tetapi realitas persaingan yang membentuk seluruh musim. Dengan kehadiran 9 pembalap Spanyol di grid, atmosfer balapan menjadi jauh lebih ketat dan agresif. Di antara mereka, sosok seperti Brian Uriarte, Máximo Quiles, dan Alvaro Carpe menjadi nama-nama yang paling sering disebut sebagai ancaman nyata di setiap seri. Bagi Veda Ega Pratama, situasi ini jelas menghadirkan tekanan besar. Ia harus beradaptasi dengan ritme balap yang lebih keras, lawan yang lebih berani, serta margin kesalahan yang sangat tipis. Namun di balik tekanan tersebut, tersimpan peluang yang sama besarnya. Berada di tengah dominasi pembalap dari salah satu sistem pembinaan terbaik di dunia, memberi Veda referensi langsung tentang standar balap internasional yang sesungguhnya. Musim ini bukan hanya tentang posisi akhir di klasemen. Ini adalah tentang seberapa cepat Veda mampu menyerap pengalaman, membangun ketahanan mental, dan menjadikan kerasnya persaingan Moto3 sebagai pijakan menuju level berikutnya.